Kembali dalam dialog inspiratif. Ya, pemirsa, ketika pendidikan itu menjadi sempurna dan berkualitas, tentu ada harapan-harapan dan hak-hak yang harus dipenuhi, tentunya kepada para pendidik, yaitu guru. Nah, seperti apa ini harapan daripada pendidik dan guru ini? Mas Ilham, mungkin ada hak-hak yang harus disampaikan, ya. Ini adalah kepentingan begitu urgent gitu loh. Silakan. Terima kasih Pak Novel. Untuk hak-hak kita ASN P3K itu sudah tertuang dalam aturan bahwa kita itu wajib berhak mendapatkan tukin. Tukin di Kabupaten Jember tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hanya mendapatkan 400 sampai 500 ribu rupiah per bulan. ASN P3K. ASN P3K iya. Itu ya. Tukinnya hanya mendapatkan 400-500 ribu rupiah per itu bulan. Setiap bulan? Itu setiap 2 bulan. Dibayarkan setiap bulan? Iya, itu pun nanti biasanya dipotong apabila ada absen yang ada merah atau hijaunya. Masih dipotong? Iya, masih dipotong. Iya, lanjut. Untuk yang kedua, ASN P3K itu punya hak yang kedua yaitu cuti. Kita mendapatkan cuti tahunan dari Kabupaten Jember dan libur. Sedangkan kita itu harus tetap wajib absen. Nah, jadi siswa apabila sudah libur, kita tetap masuk, kita tetap absen, kita tetap hadir di sekolah, senyum-senyum sendiri, sedangkan di sekolah itu sudah tidak ada. Itu harus diperhatikan dari pemerintah daerah, bagaimana kita itu sama keluarga bisa liburan. Gimana mau ke liburan keluarga ke Jatim Park, kita itu tidak ada cutinya. Jadi siswa itu libur, kita tetap masuk. Itu kan aneh itu. Iya. Yang ketiga untuk kenaikan pangkat. Sebentar, sebelum menuju ke kenaikan pangkat ya. Hak cuti ya itu artinya hak cuti itu per semester ya. Iya. Ya itu satu ya. Mungkin ada hak cuti yang tentu untuk perempuan ya, hak cuti melahirkan atau hak cuti secara keseluruhan pernikahan itu seperti apa? Untuk hak cuti seperti pernikahan dan melahirkan itu memang sudah ada di aturannya. Maksudnya ini hak cuti secara umum. Secara umum kita itu tidak mendapatkan hak cuti seperti apa yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Jadi tatkala siswa itu libur, gurunya juga libur. Lalu di Kabupaten Jember itu tidak. Siswanya libur, kita masih tetap absen. Jadi putra putri kita yang libur di sekolah, kita itu sebagai ASN, kita tidak bisa kemana-mana sudah. Kita harus tetap absen, kembali ke sekolah tiap hari, tiap pagi, tiap sore absen lagi. Jadi tidak sama seperti di Kabupaten Banyuwangi, di Kabupaten Jember ini. Itu mungkin. Iya. Mungkin bisa secara detail disampaikan juga Mas Ilham? Iya. Saya ini terkait dengan cuti dan libur semester ini untuk yang Jember ini saya bingung Pak. Siapa pakar hukumnya ini? Kita baca Pak ya, di PGRI itu juga ada lembaga bantuan hukum PGRI. Kita kaji ini ya. Yang pertama Pak, ASN P3K itu di dalam PP nomor 11 tahun 2017. Juga yang terbaru ada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Tentang libur dan cuti tahunan. Di situ sudah jelas Pak, saya bacakan ya dari PP nomor 11 tahun 2017. PNS yang menduduki jabatan guru dan dosen di perguruan tinggi yang mendapatkan liburan menurut peraturan perundang-undangan disamakan dengan PNS yang telah mendapatkan cuti tahunan. Jadi di aturan di pasal 315 ini, guru itu tidak mendapatkan cuti tahunan tapi mendapatkan libur menurut peraturan perundang-undangan. Ya, libur menurut peraturan perundang-undangan itu yang mana Mas Ilham? Yaitu di peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1976 pasal 17. Ya, yang di sana bahwa dikatakan bahwa libur menurut peraturan pemerintah itu adalah libur menurut kalender pendidikan. Ingat loh, kalender pendidikan itu adalah produk hukum yang buat adalah pemerintah daerah Kabupaten Jember sendiri. Diperjelas lagi di PP nomor 17 tahun 2020
pasal 315, saya katakan bunyinya, PNS yang menduduki jabatan guru dan dosen pada perguruan tinggi mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan dan berhak terhadap cuti tahunan. Jadi di pasal yang baru ini, guru itu tidak hanya mendapat hak libur menurut perundang-undangan, libur menurut kalender pendidikan maksudnya. Jadi saat murid libur menurut kalender pendidikan, guru harusnya Guru libur. harus libur, Kata ya. siapa? Kata PP nomor 17 tahun 2020. Selain itu dapat juga cuti tahunan, cuti melahirkan, ya cuti sakit, itu dapat di situ. Nah di Jember ini saya bingung, ngaji hukumnya itu keliru, nggak seperti di Banyuwangi dan daerah yang lain. Harusnya pada saat libur semester, libur menurut peraturan perundang-undangan harus diliburkan gurunya ini. Toh gurunya libur, ini tidak hanya dihabiskan dengan rekreasi, Mas. Guru itu bisa membuat namanya rencana pembelajaran, RPP, silabus, membuat metode-metode pendidikan. Guru itu adalah manusia, bukan robot. Lah, ini PNS ASN P3K-nya disuruh masuk, boro-boro honorer masuk juga, Pak. Padahal tidak ada aturannya honorer itu masuk. Inilah ya, makanya kita itu selama pemerintahan ini di Kabupaten Jember ini tidak pernah dapat libur semester. Ya, tidak pernah dapat cuti tahunan. Kapan mau ngambil cuti tahunan? Wong dipersulit ngambil cuti tahunan. Iya. Apa pada saat proses belajar mengajar ngambil cuti tahunan? Siapa yang mengajar? Apa pemerintah daerah yang ngajar? Iya. Ini yang makanya sulit, Mas. Saya ini bingung sebetulnya. Makanya suatu saat nanti aktivis pendidikan harus dipertemukan dengan pemerintah daerah Itu ya. terkait kajian hukum ini. Iya, insya Allah ini nanti Ya. Sebagai produser ini akan melangkah ke sana. Ya, berkaitan dengan cuti itu tadi, ya. Nah, ketika guru ini mulai dari honorer dan sebagainya, ya, SNP 3K ya, bila mana tidak hadir mengajar, ya, apakah salary itu akan dipotong gitu loh? Iya dipotong, Mas. Makanya saya ini bilang, kita ini kan pas bicara hukum, Pak. Ya. Di peraturan presiden nomor 98 tahun 2020 ya, pasal 4 bunyinya, tukin yang dimiliki oleh PNS sama dengan tukin yang dimiliki oleh P3K. Titik, Pak. Ini anak SD bisa baca ini, Pak. Tapi sampai saat ini tukinnya ASN P3K hanya kelasnya 400 sekian. Nah, Sementara PNS sekian. Makanya harus sama. Jadi harus sama untuk demi hukum, jangan ngomong enggak punya uang. Gitu loh, Pak. Makanya ini harus dilaksanakan karena ini aturan presiden yang tanda tangan Pak Jokowi ini loh, Pak. Aturan presiden ini. 450 per Iya, bulan, ya. betul. Miris sekali, ya. Miris sekali. Tidak ada tambahan mungkin dari anggaran komite dan sebagainya. Enggak Tidak ada, kalau ada, perlu dikurangi, kalau enggak masuk sedikit saja dikurangi. Belum lagi dipotong pajak dan sebagainya. Iya. Iya. Sudah tidak sesuai dipotong lagi. Gitu. Jadi sudah tidak sesuai dipotong, enggak pernah libur lagi. Pokoknya guru itu, Pak, ya ibaratnya dipukul itu bertubi-tubi gitu loh. Makanya ini kita kan ya mudah-mudahan lah pemerintah daerah punya hati, punya Iya, perasaan. Bagaimana bisa mengubah pendidikan ini menjadi lebih baik. Impian Iya. kita ini sebenarnya seperti itu, Pak. Kita ini bukan benci kepada siapapun aktivis ini. Kita ini mengkritik karena kita sayang kepada pemimpin itu. Iya, artinya dunia pendidikan khususnya di wilayah Jember ini menjadi sempurna dan berkualitas, ya. Iya. Nah, tuntutannya akan ke sana, gitu. Oke, itu persoalan hak-hak, ya. Lantas ada hak lain tidak? Karena pendidikan ini juga butuh sarana, ya. Artinya sarana yang mumpuni, ya, yang representatif. Kondisi di Jember ini sebagaimana infrastruktur yang ada saat sekarang ini, Mas Abdul? Iya. Kurang satu tadi hak kita. Hak kita gitu kurang ya. satu masih tadi. Untuk kenaikan pangkat. Ah. Kita itu diangkat tahun 2019. 2019. 19. Kita sudah bekerja menjadi SNP 3K itu sudah 4 tahun. Di aturan itu kenaikan pangkat itu 2 tahun sekali. Kita itu sudah 4 tahun belum pernah mendapatkan kenaikan pangkat. Belum pernah. Kita tetap dari awal pangkat kita, golongan 9. Sama yang baru sama. Sama yang baru. Iya. Jadi masa kerja 0 sampai sekian sama ya dengan yang Sama. baru.
Padahal di aturan itu 2 tahun sekali itu boleh mengajukan kenaikan pangkat. Kita tidak ada. Itu jadi pemerintah daerah kami meminta untuk aturan itu bagaimana kita bisa naik pangkat. Jadi kalau 9 itu kalau disamakan dengan PNS itu 3A ya bro. 3A. Nah, jadi kita Artinya dari 9 awal masa kerja 9 tahun. iya 0 tahun Iya, itu golongannya. golongannya. Kita ASN P3K bukan 2D, 2B, bukan. Kita 9, langsung 9, golongan 9. Beda dengan PNS. PNS itu 2D, 3A, 3B, 3C, 4A kan gitu. Nah, kalau kita SNP3 itu golongan 9. Setara dengan 3A. Begitu. Iya. Untuk seperti Pak Novel tadi sampaikan, untuk infrastruktur kita sudah sering keliling di Kabupaten Jember khususnya, umumnya di Jawa Timur. Infrastruktur di Kabupaten Jember sangat memprihatinkan. Ada salah satu lembaga di Kecamatan Sumberbaru, tatkala itu saya juga hadir, ada 3 gelas yang sudah ambruk total. Itu saya tanyakan kepada kepala sekolah, jam berapa ini Pak? Ini kejadian jam 6. Seandainya jam 8, jam 9, itu mungkin siswa akan ada yang bisa bahaya itu nanti. Nah, itu untung kejadiannya Itu sudah sekolah dasar ya? Iya sekolah dasar. Sekolah dasar. Itu Iya. 2022. Sedangkan 2022. sekarang sudah 2023. Itu setahun yang lalu. Iya, ya? setahun. Iya. Sampai sekarang masih pakai tenda, Pak. Subhanallah. Sampai sekarang. Jadi saya tanyakan pas kemarin musim hujan, gimana ini Pak kepala sekolah? Kalau nanti pas hujan, ya sudah Dek. Ya sudah becek-becekan di itu sudah. Ya Artinya nanti itu satu RKB atau seluruhnya? sebenarnya itu semuanya itu memang perlu Sudah tidak ada layak, iya ya? tidak Harus layak ada itu. direnovasi. Harus direnovasi. Bahkan yang masih berdiri itu masih pakai bambu di tengahnya. Gentengnya itu banyak yang jatuh sudah. Iya. Itu jumlah siswanya banyak loh. Pak. Anaknya di bawah. Anaknya Iya, tetap sekolah. makanya itu kan salah satu contoh ya. Iya. Ada berapa sih sebenarnya kita berbicara SD-nya ya dulu. Ada berapa lembaga pendidikan SD? Artinya yang secara keseluruhan ini yang ada di Kabupaten Jember. Ya, kita nambahi Pak ya. Contoh lagi ya, kita memberikan sampel random Pak namanya di Aktivis TV. Jadi kita keliling ini Pak, keliling misalnya ada lagi seperti contoh SDN Gandengrejo 2 atau 3 itu. Itu sampai juga dikasih bambu itu di kelasnya itu. Ini saya katakan kalau ini seperti ini dibiarkan, maka anak-anak kita para generasi bangsa itu dalam posisi berbahaya. Iya. Jika suatu saat mudah-mudahan Pak tidak terjadi ya, suatu saat ya akan terjadi seperti itu, siapa yang bertanggung jawab? Maka kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kita tuntut pemerintah daerah. Makanya ini yang kalau kita bicara Pak di aktivis pendidikan, semua itu kita sudah observasi Pak terkait dengan pemerintahan bupati saat ini. Banyak sekali permasalahannya. Mulai dari banyak para honorer di bawah yang tidak di SK bupati yang baru-baru itu. Banyak mereka menunggu Pak kapan SK bupatinya terbit. Ya, mereka bekerja 2 tahun, 3 tahun yang baru-baru itu Pak. Ya mereka dipekerjakan lagi. Makanya kan penyediaan tenaga pengajarnya saja tidak cukup. Boro-boro infrastrukturnya pun juga tidak siap Pak di sini. Makanya ayolah kalau memang Pak Bupati serius ya kembali mau memimpin Jember di tahun 2024 ini ya. Dia ada sisa berapa bulan lagi nih ya. Jangan sumber janji. Manfaatkanlah sisa-sisa ini untuk kepentingan para nasibnya para guru. Saya kira itu. Tapi itu kan tidak dalam konteks pure politik kan ya. Iya. Tapi untuk kepentingan dunia pendidikan. Betul ya, Pak. Makanya gitu. kami kan kita sampaikan oleh perintah PGRI Provinsi Jawa Timur bahwa PGRI akan berpolitik, tapi politik PGRI adalah politik perspektif untuk kebijakan nasib para guru. Luar biasa. Ingat ya, kita sampaikan bahwa PGRI tidak pernah berpolitik praktis kepada siapapun. Kami perlu untuk mendekati bagaimana kebijakan pendidikan ke depan menjadi lebih baik. Kita akan dukung siapapun para putra daerah yang ingin berada paling depan menjadi pemimpin Jember. Ingat, kita akan berkampanye untuk pendidikan.
Kita akan berpolitik perspektif. Ini kita diperintah oleh PGRI Provinsi Jawa Timur. Kami berdua adalah aparatur sipil negara pagi hari. Tapi ketika kami menggunakan baju kebesaran Persatuan Guru Republik Indonesia, saya adalah pejuangnya guru di Kabupaten Jember. Maka kalau ini tetap dibiarkan, maka tunggu tanggal mainnya. Kita akan turun di jalan. Tidak ada yang mampu menekan kami untuk kebenaran, karena kebenaran berada di kepala kami para pejuang-pejuang PGRI ini. Kita akan bela, kita akan turunkan massa kita di depan pendopo Kabupaten Jember. Kalau tidak ada perbaikan, ini kita sampaikan. Ini perlu didengar kepada Bupati, kepada Pemkab, siapapun pemilik kebijakan ini. Hari ini anggota saya menangis. Anak istrinya mereka memberi makan kepada keluarganya dengan gaji 1.500. Dulu zaman Bupati lama 1.500 itu wah besar. Tapi hari ini kita menuntut UMK daerah sesuai peraturan perundang-undangan guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ya, bahwa guru harus mendapatkan gaji di atas upah minimum daerah. Ini yang akan kita tuntut. UMK, SK Bupati, ASN P3K, mereka bermimpi Pak menjadi aparatur sipil negara hari ini. Makanya ya PGRI, ya statement keras PGRI ini adalah kami ini berada di penderitaan tangisan para guru. Jangankan para honor, PNS-nya bingung Pak hari ini gak pernah libur Pak. Kenapa? Ya itu karena Pemkab itu membaca PP nomor 17 tahun 2020 salah. Kita itu tidak dikasih cuti, tidak dikasih libur menurut perundang-undangan. Loh saya tanya ke Pemkab, menurut Pemkab libur menurut perundang-undangan itu yang mana? Coba mau saya tanya. Kalau menurut kami libur menurut perundang-undangan itu adalah libur kalender pendidikan. Karena kalender pendidikan itu adalah produk hukum. Saya mau tanya, libur menurut perundang-undangan yang mana? Kan ada lagi di sini. Jadi kalau guru tidak libur menurut libur semester, lalu kapan guru mau libur? Apa mau libur sendiri? Dipotong gajinya Pak. Gitu. Itu yang saya maksud tadi itu kan. Ya, mungkin bisa ditambahkan lagi nih Mas. Ya, terima kasih. Untuk sekali lagi untuk semua honorer Kabupaten Jember, kami berharap kita akan tetap solid bersatu. Bagaimana kuota ASN P3K Kabupaten Jember, kita akan berusaha. Kita akan audiensi dengan legislatif, kita akan beraudiensi juga dengan eksekutif. Bagaimana kuota Kabupaten Jember supaya sesuai dengan peraturan pemerintah PMK 212 tahun 2023. Untuk itu jangan berkecil hati. Mintalah doa kepada orang tuanya. Tatkala jenengan dulu masih mahasiswa, berapa keuangan dana yang dikeluarkan oleh orang tua, sekarang hanya digaji oleh pemerintah kabupaten hanya 1 juta per bulan. Itu di bawah kuli bangunan itu. Kuli bangunan sekarang berapa Pak? 800 ribu, 80 sampai 100 per hari. Kalau 30 hari berapa? 3 juta. Sedangkan kita honorer itu sarjana. Tidak layak sebagai insan yang punya pendidikan digaji tidak sesuai dengan UMK. Kami berharap pemerintah Kabupaten Jember memperhatikan nasib kami, nasib kita semua honorer Kabupaten Jember, dan juga meningkatkan kuota ASN P3K tahun 2023. Iya. Sedikit tambah. Ya sedikit aja Pak ya. Ya kita sampaikan kepada 31 kecamatan, para PTT. Saya kasihan PTT ini Pak. Para penjaga sekolah yang bukan guru, tidak ada satupun yang jadi ASN P3K, bahkan formasinya enggak ada Pak. Mulai dari zaman Alif tidak pernah diangkat menjadi ASN P3K. Tukang sapu, mereka yang megang kunci sekolah. Ya, bahwa kebaikan pendidikan tidak hanya GTT, tapi karena ada PTT. Jangan sampai mereka kita komando, ya sekolah kita akan tutup. Kita akan sampaikan kepada wali murid bahwa kami juga butuh penghidupan yang layak. Jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2. Ya, Mas Ilham, Siap, Mas Sabror ya, pembicaraan kita tentu tidak cukup sampai di sini ya. Siap. Tapi ada harapan-harapan yang lebih dari hasil pembicaraan kita ini masih bisa dilanjutkan di episode-episode berikutnya. Amin. Saya dengar bahwasanya mungkin tidak 1 atau 2 orang, tentu mungkin dari pelaku atau pegiat pendidikan, ada pemerhati ya.
Nah, dari pemerhati ini, langsung saya sebut aja ya. Boleh, boleh. Terbuka saja, Pak. Ya. Tapi Oke, tidak oke. masuk dalam Siap, politik ya, praktis siap, ya. ya. Artinya mereka ini betul-betul, beliaunya ini betul-betul concern gitu loh. Bagaimana nantinya berkeinginan membangun pendidikan di Jember ini menjadi sempurna dan berkualitas sesuai harapan masyarakat, tentu juga para dewan guru ya di Jember. Mungkin bisa disampaikan itu siapa Iya. kira-kira itu? Ya, gini Pak, kalau kita umpamakan PGRI itu adalah seorang wanita gadis yang cantik dan seksi. Oh gitu ya. PGRI itu seperti itu. Jadi siapapun katakanlah para calon bupati yang ingin membangun Jember menjadi lebih baik, khususnya di bidang kita yaitu pendidikan, dan mau menjawab masalah-masalah pendidikan yang sudah kami jelaskan melalui segmen awal dan akhir. Kenapa kok tidak? Tapi kami selalu menyambut baik itu. Ingat bahwa PGRI itu bukan aparatur sipil negara, Mas. Ya, PGRI itu bukan PNS. PGRI itu adalah organisasi profesi. Boleh dekat kepada siapapun, kepada para calon bupati yang di sana, siapapun mereka, para warga yang ingin memajukan, termasuk mungkin Pak Nanang ya, yang kemarin datang ya di gedung PGRI, diundang oleh Ketua PGRI karena Pak Haji Nanang Handono. Pak Haji Nanang Handono dan Ketua PGRI juga menyampaikan kepada kita berdua ya, ya Mas Ilham, kita akan mengundang, monggo dipersilakan dan beritanya sudah tersebar. Intinya PGRI satu kata, kita akan silaturahmi kepada siapapun, kita membangun kolaborasi, sinergi, akselerasi untuk kepentingan pendidikan. Siapa yang mau mencintai kita dengan sepenuh hati? Dengan catatan, asalkan benar-benar konsen, tidak PHP untuk itu pendidikan. ya. Dan sampai saat ini PGRI masih wanita cantik yang belum tukar cincin, Mas. Iya, artinya jadi belum kepada ada yang siapapun meminang, kita ya. masih terbuka. Lebih-lebih misalnya ya kepada Pak Nanang yang sudah datang kepada PGRI dan PGRI. Kami ini kan mengikuti Panglima, Pak. Panglima saya adalah Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur. Kalau beliau mengatakan dukung si A, kita akan kampanye. Jadi ingat, kita akan kampanye, kita akan suarakan kepada barisan kita. Ingat guru itu tokoh masyarakat, Pak. Di bawah itu ngajari ngaji, punya pondok pesantren, kiai di RT RW. Kita akan gerakkan itu. Tujuannya satu, untuk apa? Untuk bagaimana kebijakan pendidikan menjadi lebih baik. Iya. Saya kira Mas itu. Abrol, bisa nambahkan. Memang saya benarkan kemarin ada silaturahmi Oh. dengan Bapak Ketua PGRI Jember dan juga Bapak Ketua PGRI Jawa Timur, bahwa Bapak Insinyur Haji Nanang Handono itu bersilaturahmi ke gedung kita yaitu gedung PGRI. Beliau ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi tentang pendidikan di Kabupaten Jember. Siapapun boleh, masyarakat boleh tanya tentang PGRI, tanya tentang pendidikan, apalagi tentang katakanlah calon. Karena pendidikan itu tetap tergantung pada pemangku kebijakan seterusnya. Tatkala pendidikan itu tidak dihiraukan, itu bagaimana nantinya? Makanya kami PGRI tetap akan mendukung siapapun yang akan memberikan kontribusi penuh tentang pendidikan khususnya di Kabupaten Jember ini. Termasuk Pak Haji Nanang Handono. Insya Allah. Karena beliaunya tetap kapasitasnya silaturahmi dengan PGRI Kabupaten Jember. Begitu Pak Novel ya. Baik, ya. Kita buka Mas, jadi kepada siapapun mau silaturahmi, mau komunikasi, ya. Tentang pendidikan ini kan seorang pemimpin ini kan harus tahu dulu masalah pendidikan. Kalau bagaimana mau menyelesaikan pendidikan jika calon pemimpinnya tidak tahu tentang masalah pendidikan. Jadi kalau misalnya Pak Nanang silaturahmi ke gedung PGRI sudah diketahui oleh kami, bahkan Ketua PGRI Provinsi kalau koordinasi dengan kita, kita dukung lah. Iya, baik. Siap. Mas Ilham, Mas Sabrol ya, ini tentu akan lebih menarik lagi ya. Tidak cukup pada episode ini, tentu akan berkelanjutan di beberapa episode ke depan ya. Ya pemirsa ya, masyarakat Jember secara keseluruhan, betapa pentingnya dukungan Anda semuanya. Tidak
pada persoalan aktivis atau pegiat pendidikan aja yang bergerak untuk menyampaikan hak-haknya, harapan-harapannya agar dunia pendidikan di Jember khususnya menjadi sempurna dan berkualitas sebagaimana menurut Undang-Undang Dasar 1945. Maka harapan kami semuanya tentu masyarakat juga ikut memperhatikan dan bersama-sama memperjuangkan kepentingan pendidikan khususnya para guru dan murid-murid atau anak-anak Anda semuanya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di episode yang akan datang.